DPR jelek iya, DPR korup iya, ditangkap KPK iya. Maju Pak Mahfud, tangkap nih. Hola netizen yang berbakti. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD balas mengancam Arteria Dahlan dengan ancaman pidana. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 29 Maret 2023. Mahfud MD menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Arteria Dahlan yang sebelumnya memperingatkan Menko Polhukam dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa dipidana 4 tahun penjara. Hal itu karena menurut Arteria Dahlan, mereka dianggap telah membocorkan dokumen rahasia terkait tindak pidana pencucian uang. Karena itu, Mahfud MD merasa perlu menanggapi pernyataan Arteria Dahlan tersebut. Sebab imbas pernyataan anggota DPR itu, Mahfud MD dilaporkan ke Bareskrim Polri. Menurut Mahfud MD, dirinya tidak melakukan pelanggaran karena tidak membocorkan hal-hal yang dilarang terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK seperti identitas seseorang, nama perusahaan, nomor akun, hingga nilai tujuan transaksi. Dalam kasus pencucian uang, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya adalah Ketua Komite TPPU yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi. Sebagai Ketua Komite TPPU, Mahfud MD menaungi PPATK. Oleh karena itu, ia berhak mendapat ataupun meminta laporan kepada PPATK terkait dugaan TPPU. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Arteria Dahlan tidak perlu menggertak-gertak dirinya, sebab Mahfud MD mengaku juga bisa menggertak balik Arteria Dahlan. Ia pun mengatakan sudah ada contohnya yang seperti itu, yakni mantan pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi, karena dianggap menghalangi penegakan hukum yang bersangkutan dipidana 7,5 tahun penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Pak Mahfud MD memang berani menggertak DPR, dan menurut saya DPR itu kebanyakan interupsi karena mereka takut dan minder. Saya yakin loh DPR itu pasti ada yang terlibat kasus rekening 400 berapa 300 berapa triliun, itu pasti ada. Makanya mereka panik dan mereka bingung. Pak Mahfud MD adalah salah satu kabinet Pak Jokowi yang handal sekali dan perlu dipertahankan. Dan menurut saya DPR itu tidak perlu. Kalau perlu tuh bubarkan saja DPR. Betul ini, itu menurut saya bagi orang bodoh. Nanti dibully netizen pun nggak apa-apa, silahkan dibully. Menurut saya DPR itu dibubarkan saja, tidak perlu ada DPR. DPR itu kebanyakan pemain semua, malah bikin boros anggaran negara aja. Kebanyakan pegawai nggak ada kerjanya cuma gitu aja. Cobalah gaji DPR, tunjangan DPR sumbangkan tuh sebagian. Gajian puluh juta, 50, 40, 80 juta sama tunjangan, sumbangkan itu sama kita rakyat yang kecil kayak gini, buat pembangunan jalan, buat pertanian. Nggak usah banyak-banyak lah, 1 orang 1 juta tiap bulan. Kan ringan buat para pegawai DPR dan MPR itu. Rakyat pasti makmur, seneng kalau lihat DPR kayak gitu menyumbangkan apa. Pasti rasa percaya rakyat lebih tinggi kepada DPR. Uang dinikmati sendiri, dinikmati sendiri. Ini saran saya, nggak usah ada yang milih DPR. Kayak ini sekarang ini ya, dulu ini di Pati tempat saya. Waktu jadi bupati jalan rusak, sekarang nyalon DPR. Ini kayaknya nggak ada yang milih nanti. Jelas, udah pasti itu, udah pasti. Ya lanjutkan perjuangan Pak Mahfud MD. Kami rakyat Indonesia mendukung perjuangan Pak Mahfud dan teman-teman dan kawan-kawan Pak Mahfud seperjuangan. Jangan takut kepada DPR. Kalaupun DPR ada yang terlibat, sikat, buka semuanya Pak Mahfud. Maju untuk Indonesia. Gas terus Pak Mahfud lah, gas. Arteria Dahlan tenang Pak Mahfud lah. Tunggu saya, tenang Pak Mahfud, sok maju terus Pak Mahfud, jangan kecut, kuatkan nyali rakyat di belakangmu Pak Mahfud. Nama maju terus, jangan takut sama Arteria Dahlan. Arteria Dahlan lah ya Mahfudnya, sok maju terus Pak Mahfud. Arteria Dahlan orang dia, orang Tasik ya Pak Mahfud, sok orang Iran Arteria Dahlan malahnya, orang dicangcang pelasian Pak Mahfudnya, sok lawan. Wah, nampaknya Pak
Artiria Dahlan kena ulti nih dari Pak Mahfud MD. Memang beberapa anggota DPR, salah satunya Pak Artiria Dahlan ini, membuat kita terheran-heran sebagai rakyat. Mereka berstatus sebagai anggota DPR kok tidak kepanasan ya dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang sumber informasinya dari PPATK. Nah, ini jumlah pencucian uangnya sebesar 300-an triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tapi kok pertanyaannya, mengapa mereka ini tidak kepanasan mendengarkan informasi tersebut, malah mencoba mempertanyakan balik apa kewenangan Pak Mahfud MD dalam menyampaikan informasi tersebut ke publik. Padahal sebenarnya hal seperti ini harus disampaikan kepada publik, Pak. Bapak harus ingat, uang tersebut adalah uang negara yang tentu saja uang rakyat. Nah, kalaupun Pak Mahfud MD ini membuat gaduh di Republik ini, tentu saja kegaduhannya ini sangat bermanfaat, bahwa rakyat menilai bahwa memang ada pencucian uang yang harus diusut. Nah, sebagai anggota DPR harus menjadi striker, Pak, buat rakyat. Tapi kok malah mencoba melakukan sebuah proses menghalang-halangi yang tentu saja disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Harusnya anggota DPR ini membuat pansus untuk cepat menanggapi hal tersebut, karena informasi ini bukan informasi kaleng-kaleng. Informasi ini berasal dari PPATK yang tentu saja punya pengalaman dalam melaporkan PT Indosuria yang tentu saja merugikan nasabahnya sebesar seratusan triliun rupiah, Pak. Nah, oleh karena itu Pak Mahfud MD ini sudah benar dan rakyat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD memang harus disampaikan ke ranah publik. Dan kegaduhan ini tentu saja kegaduhan yang bermanfaat, bukan kegaduhan yang pada waktu awal-awal Pak Jokowi memerintah. Ini kegaduhan yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Dan saya di sini melihat sosok seorang yang saya lihat dari Bapak Mahfud MD. Izin Bapak, beliau adalah seseorang yang saya kagumi, seseorang yang berani menyuarakan kebenaran, walaupun mungkin yang kita ketahui juga tidak semua orang pasti menyukai, ada pro dan kontra ya. Dan kekaguman saya ya karena beliau orang yang latar belakang linearnya di bidang hukum juga kita ketahui, dan seorang profesor. Dan saya meyakini bahwasanya ketika beliau berbicara, beliau pasti memiliki satu data atau fakta pastinya yang cukup ya. Pastinya sebagai seorang profesor beliau tidak akan mengorbankan sesuatunya tanpa data atau fakta ya ketika berani speak up ya. Hanya saja kita ketahui tidak semua orang menyukai kita dalam hal yang namanya melakukan atau memberikan satu hal kebenaran, karena ada hal-hal yang tentunya pastinya bertolak belakang ya. Namun di sini saya tidak menuduh atau apapun, hanya saja rasa kekaguman saya sebagai seorang perempuan, seorang ibu ya. Dan pastinya kita sebagai seorang rakyat di sini mempercayai bahwasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang terhormat yang ada duduk di sana memiliki rasa pastinya ingin memperjuangkan kepentingan rakyat. Pastinya apapun pasti berdasarkan apa yang diamanahkan oleh rakyat pastinya, karena kita sendiri memiliki kewenangan dalam hal memilih siapa yang pantas duduk dan pantas menyuarakan aspirasi rakyat. Pastinya hal-hal tersebutlah yang kita amanahkan ya pastinya. Dan saya meyakini itu bahwasanya yang duduk di sana memiliki satu hal yang namanya kewenangan dan perpanjangan rakyat, dan memiliki satu intelektual dan pengalaman dan memiliki ilmu yang luar biasa pastinya yang mampu mengemban amanah rakyat tersebut. Dan semoga saja apa yang dilakukan Pak Mahfud MD itu merupakan hal yang baik, pencerahan bagi keutuhan dan bagi kenyamanan, keamanan rakyat ini ya, rakyat dan bangsa ini ya. Pastinya segala sesuatunya rakyat mendambakan pimpinan-pimpinan yang memang mengedepankan kepentingan rakyat itu sendiri ya. Dan saya yakin kita sebagai rakyat pasti memiliki keinginan, cita-cita agar dapat bapak-bapak yang memegang amanah itu menyelaraskan segala sesuatunya untuk
atas nama rakyat. Ya, dari hal tersebut kita pasti saya sebagai seorang netizen meyakini masih banyak orang-orang yang memang mengedepankan wewenangnya untuk kepentingan rakyat pasti ya. Dan semoga saja apa yang dilakukan Pak Mahfud MD ini merupakan hal yang baik bagi penyelamatan atau menyelamatkan hal-hal yang memang untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat pastinya ya. Dan saya yakin apapun yang kita lakukan pasti kita semua memiliki hati nurani. Ketika kita melihat satu hal kebenaran, pasti yang lain pun mendukung ya. Mestinya udah istilahnya ini semua atas kepentingan rakyat dan untuk rakyat pastinya. Dan saya sebagai netizen sangat berharap semoga saja Bapak Mahfud MD ini diberikan kesehatan ya, keselamatan di dalam beliau menjalankan tugas pokoknya sebagai menteri dan mengedepankan kepentingan rakyat pastinya. Dan amanah yang beliau pegang mudah-mudahan merupakan hal dari keinginan beliau untuk memberikan satu kebenaran atas nama rakyat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.